Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Pada video kali ini, kita memasuki pertemuan ke-12. Sebelum kita langkah lebih jauh mengenai pertemuan ini, kita masih menggunakan buku referensi dari Christian Dawson, Michael Benson, ya, dan kawan-kawan. Terus kemudian materi ini juga diupload dari website romisatriawono.net. Untuk materi pertemuan ke-12 ini, saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu penutup mengenai kesimpulan dan saran. Yang sebelumnya sudah dijelaskan juga bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Mengenai bab 5, penutup, yang berisi kesimpulan, bahwa isi kesimpulan itu adalah di mana isinya berkaitan dengan pernyataan umum, ya, secara general dari hasil penelitian, di mana nanti isinya dari hasil-hasil eksperimen dan evaluasi-evaluasi dari hasil penelitian itu diberikan kesimpulan dengan menggunakan algoritma apa, apakah algoritma tersebut perlu modifikasi atau yang sudah dimodifikasi, dan hasilnya seperti apa, dan mungkin juga bandingan-bandingan antar algoritma, perhitungan-perhitungannya, berikut juga dengan hasil-hasilnya. Kemudian berikutnya adalah apakah dari penelitian yang dilakukan atau eksperimen yang dilakukan itu menjawab masalah dan tujuan penelitian. Jadi perlu dijelaskan dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti atau kita sebagai seorang peneliti untuk bisa menjawab masalah dan tujuan penelitian. Terus kemudian ringkasan dari teman-teman yang didapat dari analisa hasil penelitian. Ya tentunya dari hasil eksperimen tadi, ya, yang bersifat umum general yang sudah dijelaskan tadi, itu perlu juga diringkas, ya, dari hasil risetnya, diringkas teman-teman apa yang didapat dari hasil analisa penelitian, ya, termasuk juga hasil evaluasinya. Nah, kemudian setelah diringkas dari hasil penelitian dan bisa ditarik kesimpulan, ya, bagaimana hasil dari eksperimen dan evaluasi yang dilakukan saat melakukan penelitian. Apakah hasilnya lebih akurat, ataukah hasilnya kurang akurat, ya. Jadi semua itu nanti bisa menjawab dari permasalahan-permasalahan dan tujuan dari penelitian. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contohnya bahwa di sini, ya, dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian disimpulkan bahwa algoritma klasifikasi C45 dengan modifikasi pada perhitungan entropi hasilnya lebih akurat, ya, digunakan untuk penentuan kelayakan kredit perbankan. Nah, berikutnya ini contoh dengan algoritma yang lain. Dari hasil eksperimen dan evaluasi penelitian dapat disimpulkan bahwa akurasi metode Cummins dengan penerapan pemilihan K secara dinamis pada pemilihan peminatan mahasiswa meningkat dari 83% menjadi 88%. Ya, artinya dari kesimpulan ini bisa kita lihat, ya, bahwa hasil dari eksperimen yaitu bisa menjawab permasalahan dan tujuan dari penelitian yang telah dijelaskan di bab 1, ya. Nah, di sana ada permasalahan dan ada tujuan penelitian. Dan ini adalah kesimpulan yang dari hasil eksperimen dan evaluasi yang dilakukan. Berikutnya adalah saran. Saran adalah kurang lebih, ya, isinya yaitu langkah berikutnya setelah temuan diperoleh, ya, future work. Jadi langkah berikutnya itu kira-kira apa, ya, setelah hasil dari eksperimen, ya, eksperimen yang telah dilakukan, evaluasi yang telah dilakukan,
ya, itu perlu adanya eh, algoritma baru atau mencoba algoritma baru atau penambahan algoritma, ya, atau penambahan algoritma. Nah, kira-kira nanti untuk langkah berikutnya penelitian ini, ya, bisa ditiru oleh orang lain atau dilanjutkan oleh orang lain atau tidak, ya. Nah, sebaiknya penelitian yang baik itu, ya, bisa dilanjutkan oleh orang lain dari hasil penelitian kita. Ya, nanti orang lain tersebut bisa membandingkan hasil yang kita peroleh dengan hasil yang orang lain tersebut, ya, setelah melanjutkan penelitian kita, apakah hasilnya sama atau beda. Bisa juga dengan data-data yang sama atau data-data yang berbeda, ya. Jadi bisa juga dengan data-data yang sama atau data-data yang berbeda. Nah, sarannya, ya, bisa berupa teori, ya, implementasi praktis atau untuk penelitian berikutnya, ya. Jadi bisa jadi teori-teori yang dilakukan berdasarkan data, terus berdasarkan teori-teori dengan tahun-tahun sebelumnya itu dilakukan dan diimplementasikan. Apakah hasilnya itu yang kita lakukan lebih baik atau tidak, ya. Nah, nanti untuk orang yang membaca atau yang ingin melanjutkan, yang tertarik dengan penelitian kita, itu bisa melanjutkan berdasarkan teori yang didapat dari hasil penelitian kita. Nah, berikutnya adalah apabila kesimpulan menolak hipotesis, maka perlu disarankan penelitian lebih lanjut untuk menguji teori-teori yang ada. Jadi, apabila hasil penelitian kita, ya, menunjukkan bahwa kesimpulannya itu tidak sesuai dari hasil hipotesis yang dilakukan, nah, perlu disarankan kalimatnya, ya, kita berikan kalimat bahwa penelitian yang dilakukan itu belum sesuai dengan hipotesis. Terus kemudian kalimat berikutnya bisa jadi untuk penelitian berikutnya silakan untuk menguji teori-teori yang ada atau teori-teori yang terbaru. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah apabila kesimpulan menerima hipotesis, maka saran diarahkan ke langkah praktis bagaimana supaya hasil penelitian bisa diimplementasikan. Nah, ini berkaitan dengan penelitian kita jika hasil hipotesis dari hasil implementasi eksperimen penelitian kita itu ternyata bagus, ya, dan bisa diterima. Nah, maka kita memberikan saran kepada pembaca, orang yang akan membaca dan akan melanjutkan penelitian kita atau tertarik dengan penelitian kita, itu bisa kita arahkan, ya. Kalimatnya bisa kita arahkan ke langkah yang lebih praktis bagaimana supaya penelitian bisa diimplementasikan. Bisa jadi data yang kita gunakan, ya, misalnya baru sedikit, ya, misalnya data yang kita gunakan baru 100, ya, mungkin untuk berikutnya bisa menggunakan data yang lebih besar. Siapa tahu hasilnya dengan algoritma, dengan metode yang sudah dilakukan, walaupun dengan hasil yang dengan data yang 100, ya, kemudian ditingkatkan ke 1000, hasilnya tetap akurat, hasilnya tetap bagus. Ya, hasilnya bisa menerima hipotesis yang dilakukan. Nah, seperti itu, ya. Jadi pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai kesimpulan dan saran. Dan tadi adalah penjelasan mengenai kesimpulan dan saran, di mana nanti di akhir dari skripsi biasanya seorang penulis atau peneliti, ya, untuk bisa lulus, ya, mengikuti sidang, syaratnya memang isi dari skripsi tersebut itu harus sesuai. Ya, kurang lebih ini adalah isi dari kesimpulan dan saran yang diberikan, ya. Ini gambaran saja. Mungkin untuk lebih lanjutnya, ya, bisa saja melihat contoh-contoh yang ada di perpustakaan atau yang ada di internet, ya, bagaimana gambaran sesungguhnya untuk skripsi tersebut. Ya, terima kasih, ya, pertemuan kali ini dan sudah menonton video ini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.